Tlogomas ini dahulu kala itu tempat mandinya putri raja. Allah Akbar. Oke, Ismi udah kesurupan. Tolong jagain. Siapa itu? Dia ingin yang dewasa. Seorang putri cantik yang selalu berdiam diri untuk keesaan. Jadi dibilang telaga emas itu kenapa? Karena apa? Banyak sekali peninggalan terdahulu. Peliharalah alam semesta ini dengan baik, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk manusia.
Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Among Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini permintaan dari Sobat Mata Langit yang rindu akan penelusuran Mata Langit. Nah, sekarang saatnya kami sudah berada di Malang, tepatnya di Pemandian Tlogomas Malang. Bersama saya sudah hadir Bapak Dwi Asnawi. Beliau adalah seorang pemerhati sejarah, seorang dosen, dan kebetulan beliau adalah kakak kelas satu alma mater di Universitas Brawijaya. Iya, Terima betul. kasih Pak Dwi sudah Sama-sama, berkenan senang bisa direpoti. membantu. Jadi beliau yang merekomendasikan tempat ini dan juga beberapa lokasi di Malang yang kita bisa ungkap sejarahnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pemandian Tlogomas ini. Kalau nggak salah, seingat saya waktu saya kuliah dulu terkenal banget gitu, sering-sering disebut gitu bahwa pemandian Tlogomas di sana bukan hanya tempat untuk berenang, tapi juga ada 7 keajaiban dunia, miniaturnya ada di sini semua. Terus ada tokoh-tokoh kartun yang dibentuk patung dan bisa untuk foto-foto, atau anak sekarang nyebutnya selfie gitu. Nah, tentang sejarah dari tempat ini mungkin Pak Dwi bisa ceritakan. Ya, jadi kalau Tlogomas ini dahulu kala itu sebenarnya adalah tempat mandinya putri raja dan termasuk selir. Kalau sumbernya sebenarnya ada di tepi jalan, di Sumber airnya itu aslinya itu ada di Tlogomas yang di tepi jalan raya. Kemudian sumber air itu turun ke sungai dan daerah ini menjadi tempat pemandian putri raja. Itu ada abad keberapa? Atau raja siapa? Sebelum Singosari, pada saat kerajaan Kanjuruhan. Kanjuruhan ya? Kanjuruhan. Nah, pada saat kerajaan Kanjuruhan itu tempat ini sebagai pemandian putri raja ya? Iya, iya. Itu yang akan kita ungkap nanti sejarah dari pemandian itu. Nah, apakah benar dulunya memang di sini ini ramai, Pak? Untuk wisata? Jadi pada saat zaman Belanda memang ini tempat wisata. Kemudian sempat berganti pemilik, lalu beberapa saat kemudian mulai agak penurunan pengunjung. Jadi ini termasuk yang tertua. Setelah Selekta baru kemudian berdiri pemandian Tlogomas ini. Iya sih, saya juga cari referensi, katanya ini memang tempat hiburan tertua setelah Selekta. Setelah Selekta, betul. Bisa dibayangkan dulu pasti ramai sekali, karena tadi perjalanan ke sini aja banyak pemandangan yang pasti dulunya indah gitu, cuman karena sekarang tidak terawat jadi ya seperti yang terlihat di gambar ya kayak gitu. Nah, nanti kita juga akan menelisik apakah tempat ini menjadi sepi itu ada campur tangan bangsa gaib atau tidak, dan ada kaitan apa tidak dengan sejarah pemandian putri raja, selir ya? Apakah putri raja juga? Putri juga, selir juga. Oke, baiklah. Panglima sambil memantau situasi, kita boleh nggak sambil jalan ke sana? Boleh. Biar Sobat Mata Langit melihat situasi. Memang yang pertama tadi masuk dari arah sana, kita berjalan kemari, saya melihat di atas tuh banyak siluman kera ya, lagi berlompatan, siluman kera putih. Kayaknya bukan satu gitu, rame. Mungkin ada sekitar 15 ekoran ada. Dari yang jantannya, betinanya, anak-anaknya gitu rame. Nah, habis itu saya melihat lagi ada siluman ular bermahkota seperti emas. Nah, itu juga terlihat badannya agak kekuning-kuningan. Habis itu banyak anak kecil kayak kurcaci gitu ya di sini. Wah, itu ada patungnya tadi saya lihat ada. Tapi ini 7. bukan seperti itu. Oh, Ini bukan, dia beda bertaring, lagi. tapi dia kecil. Nah, itu ada juga. Habis itu ada siluman nenek-nenek juga di pohon ini. Saya lihat di pohon yang depan kita ini. Oh. Itu terlihat itu juga. Saya mendengar tadi ada suara burung gagak di atas sana. Ada orang, kepalanya botak, perutnya besar, pasti seperti ini ya. Oh, berarti Ini siapa? Ini tokoh apa? Saya kurang tahu ini. Iya. Siapa nih? Oh, saya pernah dapat informasi kalau sosok kayak gini nih ada katanya dengan kekayaan, katanya ya. Iya, Tapi nggak tahu apa kayak benar. bawa ini juga ya, bawa karung itu kayaknya. Iya, kayak apa? Mungkin isinya duit kali karung itu. Apa itu biasa? Julaihut apa namanya itu? Iya, mirip-mirip itu deh. Kalau nggak salah saya ya. Nah, itu terlihat tadi sama saya juga. Ada perempuan juga berambut panjang, berbaju putih, tapi bajunya tuh kayak penuh darah saya lihat. Oh my God. Walau bisawab ya, kenapa kisahnya. Tapi kayaknya dia sedang bersedih, sedang suka meratap dia sambil menangis. Nah, yang saya rasakan seperti itu. Terus ini kan maaf Panglima, banyak patung-patung nih. Iya. Menurut mitosnya kalau patung ini biasanya ada penunggunya. Nah, apakah benar patung-patung di sini? Termasuk yang di depan tadi saya lihat ada dinosaurus dan juga ada miniatur Borobudur. Apakah ada penunggunya di antara patung Ya sebenarnya
setiap patung itu sangat mudah didiami oleh bangsa jin gitu. Jangan patung, lukisan saja sebenarnya sangat mudah bisa dia diami di dalamnya, apalagi perwujudan patung. Jadi makhluk jin itu bisa mendiami tempat apapun. Apalagi sekarang ini udah di sini agak sepi, bisa jadi mereka sangat menyenangi gitu. Karena mereka anggap ini area yang aman gitu untuk di tempat tinggali oleh mereka gitu. Dan biasa masing-masing perwujudan ini biasanya membawa sosok yang seperti Perwujudannya seperti patungnya. dibuat. Perwujudannya seperti dibuat ini gitu. Biasanya seperti itu gitu. Sudah satu tadi yang terpantau Panglima, persis iya. ada sosok itu dan patungnya pun ada ya. Panglima, aku penasaran sama patung yang aneh tadi. Menurutku aneh kenapa? Karena kepalanya itu berbentuk gajah tapi badannya kura-kura. Iya. Apakah Iya. ada perwujudan sosok juga di situ? Ya seperti saya katakan tadi di awal, tidak menutup kemungkinan itu bisa saja disusupi gitu. Nah, seperti itu. Ya, Allahu Akbar. Oke, Panglima sudah menarik satu makhluk di badannya Agil. Pak Dwi, ayo kita bisa komunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami tidak berniat mengganggu, hanya mau komunikasi. Apakah bisa kita berkomunikasi? Jadi saya lupa ya, di sini juga tadi ada kayak kerajaan saya lihat. Oh ya, kerajaan gaib. Tapi berkelompok-kelompok gitu. Berkelompok-kelompok, Berarti ada bukan satu. beberapa kerajaan. Iya, ada beberapa kerajaan. Jadi ada juga yang berjubah putih, saya lihat ada juga. Tadi baru saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah ya, kalau di Jawa Timur manggilnya. Eyang, oke baik. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Salam kenal Eyang, kami dari Jakarta. Bapak tanya-tanya boleh Pak? Apa ada Pak? Nah, kalau Pak Dwi ini dari Malang, Tentang Salaga ini. Beliau Bapak tanya-tanya. yang merekomendasikan tempat Mungkin ini. Bapak, kita kan datang sini ada maksud dan tujuan kita ya. Ingin mengetahui tentang sesuatu, apakah benar dulu di Sejarahnya. sini tempat pemandian Permaisuri Raja ya. Dan Putri Raja. Dan Putri Raja. Kita pengen ketahui apakah cerita itu benar adanya, dan kalau benar raja apa dulu? Ya, dari kerajaan Permaisuri dari raja apa dan dari kerajaan apa yang dulunya di sini dijadikan tempat pemandiannya gitu, pemandian putri. Dan kalau boleh tahu nama putri itu siapa? Gitu. Begitu Ki. Ya, permisi Eyang. Ya. Yang kami dapat informasi di sini adalah pemandian Putri Raja dan Selir. Barangkali Eyang bisa konfirmasi apakah seperti itu adanya. Yang kamu lihat aliran air Ya. Apakah di situ titiknya yang? bukanlah di tempat ini, hanya saja inilah Wilayahnya satu wilayah di sini, tapi titiknya bukan di situ. Ya, kalau boleh tahu titiknya di mana? kawasan wilayah Kawasan wilayahnya ini. Iya. Kalau boleh tahu di mana? Di mana yang titik tempat pemandian Putri Raja itu? Bisa tunjukkan? kamu akan mendatangi tempat itu karena itu bukan bagian dari tempatku. Oh, jangan-jangan lokasi yang mau kita jadwalkan berikutnya Sengkaling ya? Sengkaling. Apa di Sengkaling yang? Di sana pun sudah menunggu kalian. Di sana aku sudah menunggu kalian. Jadi makhluk-makhluk yang akan kita datangi udah tahu kalau kita mau datang. Oh, ke sana, ya. Karena titik pemandian itu di mana? Di sana Sengkaling yang kita mau lokasi kedua. Kamu Bukan Titik di sumber sini. air yang tadi Bapak bilang. lebih Jadi yang saya dapat informasi kan di sini. Dari beberapa referensi ternyata tempat pemandiannya di Sengkaling, bukan di Magelang. Tapi air yang mengalir di sini tuh satu. satu aliran ya, yang? satu aliran. Berarti mandinya bukan di sini. Ya. Nah, kalau sejarah tempat ini gimana yang? Kenapa kok jadi sepi? Dulunya kan rame. Tempat yang makmur penuh dengan kejayaan seperti dulu raja kami. Dulunya jaya tempat ini. Masa kejayaan raja siapa? Raja Anom. Raja Anom. Itu kerajaan apa namanya? Kerajaan, emang ada namanya kerajaan Gajah Anom? Oh, astagfirullah, maaf yang Gajayana. Maaf, aku kan kurang dengar. Bukan sengaja, Gajayana. Karena sebuah kekuasaan tak sesuai dengan ucapan akan ada sebuah sanksi. Ya maaf, bukan bermaksud seperti itu karena kurang dengar. Karena bagaikan pengkhianatan bagi kami.
Makanya Gajayana itu abadikan menjadi salah satu perjalanan ya, kereta api Gajayana. Karena sininya dulu Stadion Gajayana, kereta api Gajayana. Terus apa lagi yang Raja Gajayana? Ada rajanya. Hati mengawasi. Tempat daun-daun berguguran. Iya. Apakah ada yang memperhatikan? Memang kurang terawat ya Pak ya? Iya. Sedangkan sebagian bangsa kami menyukai dengan tempat-tempat yang kotor. Jadi Semakin banyak bangsa kami, semakin tinggi bangsa kalian merasakan dengan pundak-pundak kalian. merinding. Iya. Memang auranya berbeda kalau banyak makhluknya. Bersihkanlah. Aku pun menginginkan tempat yang bersih. Kalau yang di lingkungan sini sendiri yang boleh nggak? Sama seperti kalian, ada yang menginginkan sebuah kekuasaan seperti dulu. Tempat ini banyak yang ingin memperebutkan Banyak yang ingin memperebutkan tempat ini. dari bangsanya sendiri, bahkan dari bermata yang berbeda. Oh, mungkin mata sipit, mata biru. Berarti zaman penjajahan. Tempat ini dulu sebagai tempat yang diperebutkan gitu waktu zaman penjajah, bener ya? Ya, benar. Zaman Belanda atau Jepang yang? Inilah tempat diperebutkannya di daerah timur Jawa. Daun-daunnya berguguran lagi. Tempat inilah, wilayah inilah yang sangat diperebutkan. Waktu itu yang memperebutkan bangsa mana? Zaman penjajahan Jepang atau Belanda? Bersenjata. Iya, berarti zaman perang dulu. Daun-daunnya berguguran lagi. Karena dalam setiap harinya pun bangsa kalian dan bangsaku berguguran begitu banyak. Dulu pun banyak berguguran. Karena perang itu, bangsa jin juga ikut berperang saat itu. Sampai perang antar satu aliran darah. Perang satu aliran darah, perang saudara. Perang keluarga. Zaman kerajaan apa bener Gajayana itu? Enggak boleh ngomong. Maksud kami belajar sejarah untuk anak cucu biar memahami gitu yang. Kan kita nggak boleh meninggalkan sejarah. Untuk pembelajaran kami gitu yang. Tempat yang makmur, Dulunya tempat makmur. penuh kejayaan dengan hukum yang sangatlah adil, tak pandang bulu, hanya saja dengan berbedanya keyakinan. Beda keyakinan. Maksudnya beda agama dulu. Beda agama, percayaan. Sejarahnya gitu ya memang ya. Iya, saya pernah dengar. Antara apa? Hindu dan Islam. Banyak sih, tidak hanya itu. Biar nggak simpang siur boleh cerita yang. Sesungguhnya datanglah sebuah petunjuk, bahkan aku pun dulu berbeda, tapi kini aku mengikuti sebuah petunjuk itu, yaitu petunjuk jalan, di mana jalan itu menuju jalan dari sebuah akhir Jadi dunia kita. ya, berarti dulu Eyang bukan muslim, tapi sekarang sudah muslim. Karena tadi menjawab salam kami. Dulu hanya menyembah sebuah patung pohon yang Menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon. Apa ya kaum yang menyembah patung tuh? Istilah sejarah. Animisme ya. Animisme ya, zaman animisme gitu yang ya. tapi sebuah petunjuk itu datang yang seakan-akan membuat pemberontakan. Oh, pemberontakan. Terkadang kita tak mengetahui apa yang kita lihat, hanya sang
depan. Tolong, jagain. Ada makhluk yang sudah menguasai tubuh Ismi. Dewi. Yang kenal beliau siapa yang? Kau dari belakang sana jaga. Mas, bantuin Mas. Datang Dewi siapa beliau itu yang? jika dia Jaga Mas. Aja bercanda. Jangan membahayakan Ismi ya, Dewi. Jaga. Takutnya larinya nggak kejar. Assalamualaikum. jika membaikkan Dewi Anda siapa di akan sini? menggantikan Sudah lama di sini. Beliau bukan Dewi, beliau itu sosok apa? Siluman kera ya? ada Dewi menunggu Ada Dewi menunggu katanya. jika dia membahayakan maka Dewi Saya nggak ngerti Ambil bahasa alih. kamu. Oke. akan Dewi akan mengambil alih badan Ismi kalau makhluk ini membahayakan. Sebenarnya siapa makhluk itu yang? Mau ngapain dia? Siapa itu? dia ingin Berinteraksi. bicara aku akan kembali Jangan. Allah Akbar. Jangan membahayakan Ismi ya. Kalau membahayakan akan digantikan oleh Dewi. Ada yang mau masuk Dewinya. Pamit Panglima, yang mau pamit Panglima. Ya, terima kasih ya. Yang makasih ya. Maaf, namanya siapa yang? Terima kasih. Belum kenalan kita. Rogo Assalamualaikum Yang Telogo apa Rogo gitu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah. Kayaknya udah ganti makhluknya dia. Tadi itu sempat masuk ke badan itu siluman kera, tapi ada Dewi yang akan menggantikan katanya kalau makhluk itu membahayakan. Mungkin ini Dewi. Assalamualaikum Allah Sang Hyang Dewasa. Salam. Ahad Jemangkian. Mungkin ucapan selamat datang kali ya, dengan cara beliau. Salam kenal Dewi. Saya Ratna Listi, Pak Dwi, Panglima. Putri Pekrian Utejana. Paham nggak Mas? Putri Utejana. Putri Utejana. Kalau dialeknya sih kayak dialek Bali ya, Utejana. Iya. Berarti Hindu mungkin ya. Putri, apakah tempat Anda di sini? Apakah benar di sini ada kerajaan? Tempat teduh. Tidak diragukan. Turun air Ya, mengalir. di bawah situ ada air mengalir, benar. Bertemu dengan aliran besar. Ini sungai kecil kemudian akan bertemu dengan sungai yang besar. Oh gitu, memang begitu ya? Ya mungkin pertemuannya dengan kali berantas itu. Tuh, di sini tempat berdiam dirinya seorang putri cantik yang selalu berdiam diri untuk keesaan. Semedi. Yang Oh, kalian kenal spiritual sangat spiritual. tinggi untuk mengasah Batin. jiwa karena dia itu satu pewaris dari raja di wilayah ini, Putri Raja Lawas. Namanya boleh tahu putri siapa? Kalian kenal itu Utejana, Putri Utejana. Dari kerajaan Kanjuruan. Kanjuruan. Benar ya Pak, gitu. Iya, Kanjuruan. Di pada pewarisnya Ya, hanya Kanjuruan. wanita satu. Oh, jadi raja Tunggal. punya anak perempuan saja. Oh, Tunggal. Dari itu istrinya yang sahnya Permaisuri. dari permaisuri itu dapat satu anak perempuan. Utejana. Putri Utejana. Ini tempat di mana dia itu senang dibandingkan tempat lain. Kenapa beliau suka bersemedi di sini? Tenang, hutan sepi, Teduh lagi. bersembunyi. Karena tempat bersembunyi itu lebih tenang. Apakah memang tempatnya tertutup? Iya, Hmm, karena dia dulu tempat tidak seperti ini. Sangat Hutan. luas dan hutan. oh, hutan ya.
Jadi lebih cocoknya untuk tempat persembunyian dulu kalanya. Pendekar, Oh putri itu Pak, astagfirullahaladzim aku digigit semua terang-terang. sakti, Oh beliau tuh seorang putri tapi pendekar gitu. tapi baik hati. Keren dong perempuan gagah perkasa dan cantik. Apakah beliau punya ilmu juga? Iya. Ilmu apa? Kanuragan atau apa? Kenapa? Pak Dwi takut geblak. Atau sembasuan. Yang di Badan ISMI ini ada 2 sosok apa bagaimana kok bahasanya berubah-ubah dari bahasa Bali dan bahasa Jawa? Ada Ya. siapa lagi selain putri? Saya Jenengan sinten? Simbo. Oh, ini simbol ini apa? Abdi dalamnya putri atau bagaimana? Nji. Maaf ini ada semut terang-terang tak ambil dulu ya. Boten menopo. Nah udah. Selain Mbok. tempat persembunyian putri di sini, ada cerita apa yang patut kita teladani dari sosok seorang putri tersebut? Ada kisah apa yang menarik? Itu Mbok, Panglima tanya Mbok. Di sini dulu memang tempat yang disenangi Disenangi oleh Putri. putri. Putri Utajana. Ya, dia itu senang bersembunyi di sini, baik dia di saat sedih maupun gembira. Tetapi dia itu lebih sering itu menenangkan dirinya di tempat ini untuk mengasah dirinya. Mengasah ilmu, Dan masa. ilmu spiritual. Ya, Iya. Tapi kalau kerajaannya sendiri di mana Mbok? Ilmu spiritual apa saja yang dipelajari untuk mengasah diri di sini? dia itu mengasah dirinya tentang bagaimana seorang wanita mampukah dia untuk mempertahankan kerajaan yang sudah didirikan oleh sang raja, yaitu ayahnya sendiri. Apakah saat itu ada yang mau merebut kerajaan itu? Ya, pada abad ke-8 mulailah pergolakan masuknya Ke-8 pasukan dari luar ke dalam untuk mengusik ketenangan Pasukan luar itu siapa? berbarengan dari kerajaan yang berbeda, Iya. dari wilayah tengah Namanya kerajaan apa? Mataram kuno. Jadi Mataram kuno Itulah. mau merebut Kanjuruan. Oke. Makanya kalian ketahui runtuhnya Kanjuruan itu ya karena itu. Karena direbut oleh Mataram kuno. Dia dikawinkan dari kerajaan tengah, dijodohkan. Oh, Putri Utajana dijodohkan. Sebenarnya suaminya itu baik, tetapi di belakang suami itulah yang tidak baik, mempengaruhi daripada peraturan kerajaan itu kepada rakyatnya. Yang awalnya tentrem ayem jadi pergolakan. Suaminya Jadinya itu dari kerajaan berantakan. berbeda. Apakah dari Mataram kuno? Berbeda, ya, berbeda. Tapi kan itu musuhnya kok bisa menikah? Gimana tuh yang? Itulah terkadang cinta ada maksud, Dia aman gitu maksudnya kerajaannya. Pernikahan politik. Iya. itulah Biar yang aman. terjadi. Ini bukan murni karena Biar cinta. jangan diserang. Tetapi sesungguhnya memang setelah dilakoni itu nyata merasakan bahwasanya wanita yang dicintainya itu sangat baik, sangat sopan, sangat bijaksana dan tegas. Boleh tahu nama suaminya Putri itu? Boten. Nggak boleh. Yang penting dari kerajaan musuh ya, tapi Sing mereka menikah. penting tempat ini sudah diketahui di mana tempat ini adalah beliau sering ke tempat ini. Berarti petilasan ya masuknya. Dolanan banyu. Jadi dibilang telaga emas itu kenapa dibilang telaga emas? Kok dibilang Tlogo Mas itu kenapa ya, Mbak? Iki luas udun teng mriki wae wilayahnya. Karena apa? Banyak sekali peninggalan-peninggalan terdahulu ada di wilayah ini. Salah satunya apa peninggalan itu? Yang sudah ditemukan Benda, candi atau apa? ya karena ini lawas tua. Wah, abad ke-8. Memang pernah ada ditemukan apa Pak? Daerah Telaga Emas yang Bapak tahu? Yang peninggalan kerajaan itu. Nah, Prasasti. prasasti apa? Kak? Kalau yang dekat sini Watugong. Loh kui. Apa? Watugong. Ya. Tapi berjarak sekitar Watugong itu apa? Sekarang nama wilayah, tapi ternyata dulunya situs ya, Pak? ya situs Watugong. 2 kiloan dari sini. Nanti ada yang menjelaskan kenapa dinamakan logo. Mas. Karena bukan wewenang
saya untuk Mbok nggak boleh menceritakan. cerita. Kalau kerajaannya sendiri di mana? Kerajaan si putri itu kan beliau menyendiri di sini Semedi, tapi kerajaannya Tidak jauh dari sini. Dulu itu jarak jauh pun terasa dekat. Ditempuh dengan hati yang tenang. Tidak ada keluh kesah. Yang memberatkan adalah pikiran kita sendiri. oh ini pelajaran nih. Orang-orang zaman sekarang kadang yang bikin berat pikirannya sendiri ya Mbok. Dulu mau menggunakan air harus dipanggul. Iya ya, Panggul. nggak ada kendaraan bermotor. Taruh abdi dalam. Lah kalau dipikirkan abot, Iya ya, logikanya kan tapi manggul air dilakoni ya kelaksana. Tanpa mengeluh, Mulane zaman kuwi dulu. pikiran ojo didahuluke karo perilaku. Tapi sing ngendhalike perilaku kuwi ya hatine. Soale hati kuwi dipanggoni karo Sang Dewa atau Sang Tuhan. Nanti hatinya sing merintahkan pikiran ya sudah dijalankan ben ringan melakune. Jadi mau mengisi air sepenuh apapun kolamnya ya terasa ringan karena dibantu atas pertolongan Tuhannya. Itulah yang didapati oleh sang putri. Jadi sang putri mengolah jiwanya untuk mengendalikan pikirannya. Ngendalike pikiran kuwi angel, Kak. Seperti mengendalikan angin dalam kehidupan ini. Tapi kok putri Angin berhasil? yuk dicekel sekondiki metu, tapi menungso ki butuh angin. Jadi Iya. pertanyaan saya lagi kembali, putri itu sekarang dikebumikan di mana? Ngapunten iki boten Rahasia toh. nggih. Oh, kok rahasia, Mbok? Gak bisa karena sudah menyatu dengan tanah di muka bumi ini. Tapi di sekitar sini juga? Ya di wilayah ini, Di wilayah ini dimakamkan? di timur, Timur. antara timur dan tengah. Oh. Antara Jawa Mulane Timur, Jawa Tengah. kuwi dadine Malang. Kirain Sing Malang kuwi Sejarah Kota Malang. Heeh. Jadi Panglima itu kan beliau orang Aceh, nggak paham Malang itu. Udu Malang ki udu Nah, kesedihan. bukan kesedihan maksudnya. Bukan kesedihan. Kan Malang itu pertahanan atau sing malangi, sing Menghalangi. bentengi. Melintang, melintang. Artinya Malang di sini melintang ya, Mbak. Sing Perisai. lah kuwi yo. Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena Panglima Kuwi pikir dipalangi. Malang itu karena Iya, iya, iya. kesedihan Perisai. gitu loh, Mbak. Berarti siapa yang kasih nama dulu Lah pertama? yo sedih ki, jenenge perang ki mesti dadine kesedihan. Oh iya Iya, benar. iya. Ada Ono kaitannya juga. kehancuran, ono kematian. Sebelum namanya Malang, Ono tumpah darah. sebelum namanya Malang namanya apa? Lo Malang saiki kok yo antara keluarga ki ribut untuk apa? Iya. Perebutan kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan. Lah kuwi Yang Memang paling ada kuat siapa? kesedihan Malang. berarti. Yang paling kuat siapa pada saat itu? ora enek sing kuat cek jene. Kalah semuanya. Oh, Angger enek sing kuat saiki ki jek hidup. Oh iya. Pikirono. iya, iya. Seandainya kuat sampai sekarang masih Kalau hidup. masih Buktinya meninggal saja semua. ada yang kuat di antara mereka, mestine ono sing urip. Kehidupan itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kuat. Yang Jadi kuat kalau Gusti merasa Allah. dirinya kuat, wahai makhluk hidup, maka kalian itu salah. Kalian pasti bakal mati. Nggak boleh sombong intinya ya Mbah. Nah, itu pelajaran sudah didapatkan oleh sang putri. Iya iya iya. Jadi apa kekuatan itu sebenarnya? Di mana letak kekuatan? Sehebat apapun aku membutuhkan alam ini. Iya ya. Udara, Lalu air, siapa yang menciptakan alam? Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia tidak menyembah Tuhan, Yang disembah apa dulu? Pada zaman itu. dewa api. Yang disembah adalah Tapi tidak boleh saling mencela. Karena itu sudah jadi takdir. Iya. Gak apa-apa untuk pelajaran Mbah. Inilah pelajaran. Mbah, pengen tahu Mbah. Kan dulu tempat ini rame, sekarang kan sepi. Apakah itu ada kaitannya dengan peran serta bangsa gaib yang di sini? Umpamane iki wong ayu ora dijogo, ora didandani, ora diadusi, ora dikei mangan, piye uripe? Butek. Elek, mampu, Jelek, lemah, bau, lemah. iso mati. Lah podo karo iki alam iki ora dijogo, Nggak ora dirawat. diresiki, ora dirawat apik,
ora dihargai, lah dadi dikuasai oleh bangsa. Kenapa? Karena kami menyukai tempat yang sepi dan banyak patung-patungnya. Nah, kalau patung-patung ini sendiri memangnya ada yang duduk di tempat itu? Loh, jangan salahkan, itu bagian dari rumah kami. Bukan Yang sing menyalahkan. ning angger iki, bocah iki omongi, ada kehidupannya masing-masing, ya benar. Oh, jadi yang dipantau Panglima tadi Ada benar? yang di batu-batuan, lah itu bagian dari kehidupan mereka. Makanya kamu rasakan setiap patung itu pasti ada sesuatu Ada yang energi yang berbeda ya? bernyawa di dalamnya. Maksudnya maafkan, yaitu adanya makhluk di dalamnya. Ada yang dari makhluk air, ada yang dari pepohonan, pegunungan, Wujudnya apa dan aja dari yang? tanah. Wah, macam-macam. Tapi yang di sini makhluk-makhluknya banyakan yang jahatnya atau banyak yang baiknya? Yuk sama, Seimbang. ya. Ada pertanyaan nggak Pak Dwi ke Simbok ini? Tapi iki pertanyaannya boleh apa? bertanya, Mbak? Oh iya. Kan tadi cerita Putri Ute tadi itu ada kaitannya dengan yang dulu kan ada sejarah bangsa Mongol ya yang sampai ke sini Malang. Ke tanah Jawa. apa ada kaitannya dengan Ute tadi? Apa beda zaman? Oh beda. Oh, beda. Oh, beda zaman ya? Iki Beda. lawas kok. Lebih lama. Ini lebih lama lagi. Lah, Beda kalau zaman. kalau pengen berkomunikasi dengan Putri Ute Tak boleh. mungkin. Wis diomongi aku sampai Diwakili udah. Salam mawon nggih. Nggih. Tapi tadi sempat datang ya menyambut sebentar Apa? Putri Putri. yang ngomong bahasa Yo, Bali. ndak bisa bahasanya. Oh, beliaunya nggak bisa bahasa Jawa. Saya diwakili Simbok. Dia bahasa Hindu. Iya. Bahasa Hindu dengan bahasa Bali itu sama apa beda, Mbok? Lo agamanya kan Beda. Hindu ya? Kak. Orang Bali kan kebanyakan Hindu. enggak Hindu. Hindu. Mm-mm. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi bahasa persembahan. Iya, iya. Dia tadi mengatakan dan mengirimkan doa kepada kalian. Selamat Oh, Selamat siang dan semoga kalian diberikan keselamatan. kalau cara Islam Iya, iya. Assalamualaikum gitu ya, Mbah. Ya, Dan si Putri makanya nggak tahu. aku diperintahkan untuk menyampaikan dengan bahasa yang Iya, kita ini sama. Iya, iya. Oh ya, ini bisa Jadi dimengerti. bisa menjawab ini. Kadang-kadang netizen komen, kok Jin bisa bahasa Indonesia itu kan zaman dulu. Nah, kalau menurut Loh, Mbak kalau gimana? bahasa Sanskerta ki angel. Nanti kalau Jin yang ngomong Sanskerta gak ada yang tahu. Kayak mana bahasa Jawa Mbak? Kasih Loh, dulu tadi satu. Kasih sudah contoh dikit. diberikan Satu kalimat. awalnya karena Sanskerta itu cenderung dengan penyembahan yang berbeda dengan keyakinan kalian. Oh gitu. Jadi kalau bahasa Mbok di alamnya Mbok Gimana kan bahasa bahasanya? nggak kayak kita sini kan? Ada bahasa sendiri ya? Bahasa Ya, Jin yo, kayak angel gimana? loh. Gimana bahasanya? Kasih Oh, contoh. Kalau Mbok bicara sama Wis. sebangsa Mbok. Podo karo awale sing mau ki kan dimengerti karo sing podo penyembahane. Satu keyakinan bisa Ya, dipahami, tapi kalau jadi beda keyakinan nggak makhluk bisa. itu sesuai dengan kehidupan pada zamannya. Ya, bahasa bangsa Jin Iya. di sini. Contohin dikit aja, Mbok. Apa? Bahasa yang Bahasa- bahasa yang mungkin kita nggak pernah dengar ataupun kita nggak ngerti memang bahasanya gitu. Bahasa Jin sedikit, Mbok. Kami tidak dapat memberikan sesuai dengan kenyataan, baik perwujudan maupun dari bahasa kami, karena kami mengikuti apa yang ada dengan kehidupan nyata bangsa Iya. manusia untuk mengikuti perkembangannya Karena agar mendampingi kami manusia jadi dapat paham. memasuki kehidupan manusia pada zaman awalnya. Perjanjiannya seperti itu diperkenankan. Iya, iya, iya. Bagaimana kami bisa masuk ke kehidupan manusia jika kami tidak mengikuti perkembangannya? Mm-mm. Jadi tadi kan Panglima bilang ada kerajaan goib, berarti benar ya? Nah iya. Dan itu ada berapa kerajaan? Iki neng banyu ono, neng pohon ono, neng ki nggon-nggon ki watu-watu iki ya ono. Oh, itu beda kerajaan ya? Ya. Dua puluh Makanya manusia diciptakan di muka bumi ini untuk merawat alam semesta. alam semesta dan seisinya. Maka Allah pun menurunkan ayat bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia supaya dia sadar bahwa di muka bumi ini bukan hanya manusia saja yang berhak menempati, tapi ada jin
dan manusia juga para hewan. Jadi pesanku rawatlah tempat ini dengan baik biar dia pun berjasa kepadamu. Kalau kita dirawat, maka kita akan membalas setiap perawatan itu. Benar. Iya sih, benar juga. Nah, iya toh? Benar tidak? Ya benar. Lah, tanaman kalau tak dipupuk, gak dirawat, dia tidak akan berbuah. Layu sebelum berkembang. Masa nih, dia belum menyampaikan jatuh cinta sudah ditolak. Siapa yang kayak gitu, Mbak? Layu sebelum berkembang Oh, iya. judulnya. Iki kok perkara ini cinta ket mau ya. Berarti di sini udah ada kisah cinta nih, Mbak. Ya yo Hawanya. ono piye to si putri Hawanya. kuwi. Ya, apakah pertemuan dengan Tapi kisah cintanya baik apa tidak, suaminya Mbak? di sini? Yo ape. Ape. Tapi Hawanya. itulah Sampai akhirnya rumah ape. tangga itu jangan suka dicampuri urusan Sama orang lain. orang lain. Itu yang mencampuri dulu pihak Jadi orang keluarga ketiga. suaminya ya? Lah iya. Ingin menguasai. Tapi banyak kasus kayak gitu loh. Ya, Wes mau- ojo ngerumpi. Aku ora seneng ngerumpi. Bukan, ini berdasarkan pengalaman. Aku menyampaikan sesuatu yang bermanfaat saja. Iya. Wis saiki wis ngerti Pak Guru. Nggih. Oke, entuk ilmu apa ae? Intinya adalah nasihat tentang bagaimana hidup yang serasi, seimbang dan menjaga dengan alam. Gini. Karena manusia diciptakan untuk memelihara alam beserta isinya. Maka peliharalah alam semesta ini dengan baik. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk manusia. Iya, betul. Iya toh, karena manusia Menjaga hidup itu dari alam. Keserasian dan keselarasan. Manusia hidup dari alam. Aku mau tanya tadi, beberapa kali daunnya tuh kayak nyiramin kita, tapi pas duduk di sini bersama Mbak Itu tandanya tenang. kehidupan. Oh. Ada saatnya gugur, ada saatnya kehidupan yang Mekar. baru. Jadi yang hidup jangan sombong, pasti akan berganti kepada kehidupan yang baru. Seperti Putri Ute berganti dengan putri-putri yang lain. Putri Ratnalisti ya, Mbak? Oh iya, Oke deh. karepmu. Yang penting kowe iki seneng. Asal kau bahagia. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak Pak Guru? Iki wong ngomong ki mau diputusno lali mesti iki. Emangnya mau ada pertanyaan lagi? Gak dek iki lagi ngomong apa kita takut iki entuk ilmu apa saka aku. Oh iya, terusin Pak. Ya, kalau tadi kan tempat ini tidak terawat, akhirnya jadi sepi. Nah, mungkin kan kalau kayak perawatan itu kan faktor biaya, faktor memang sengaja biar di sini banyak makhluk selain manusia. Pikiran ojo diabot-abot ke. Ojo. Nah, kan biar ini lebih maju lagi. Nah, kuwi pikirannya ojo diabot ke. Sing penting apa? Usaha. Yaitu apa? Perjuangan dulu, perilaku dulu, perbuatan lebih utama dibandingkan pikiran. Jangan mikir gak punya biaya meneng ae, tapi onone tenaga sek. Itu harus bicara sama ownernya ya, supaya aktif lagi. Rak sepiro abote sik jen iki. Alon-alon asa kelakon. Sithik-sithik iki bagian mana ini dirapihno. Jadi begini, dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, tapi terus-menerus. Konsisten. Ya, gini, sama juga kita makan. Kita kalau mau puasa itu ketika sahur makannya bokeh ben tekan Maghrib. Tapi- Banyak yang begitu. tapi tetap saja, karena apa? Sesuatu yang berlebihan juga tidak Tidak baik. Jadi sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan Kapasitasnya. nah, jadi kita pun tidak boleh memeras tenaga orang. Ada batas waktu karena orang pun punya kemampuan. Tapi pelan-pelan, lama-lama merambat. Kenapa? Tuhanmu itu melihat perbuatanmu. Mikir saja dinilai, apalagi perbuatan. Kenapa? Pikiran itu suka dihalangi oleh pikiran yang buruk, malas. Jangan nanti saja. Oh iya. Tidak usah, nanti begini. Jangan, kerjakanlah daripada gak ngapa-ngapain. Iya toh, mesti kayak ngono toh. Jadi lakoni, ayo jalankan. Utama adalah tindakan. Begitu dipikirkan langsung. Jangan menunda-nunda kebaikan. Kebersihan sebagian Dari daripada iman. Kotor sebagian daripada Setan.
ojo aku. Kok raine ke aku? Jadi gimana? Oh gini, sebagian daripada setan. Wis dapat Oke, semuanya. jadi intinya mungkin nanti bisa saya sampaikan ke Ownernya. ownernya. Oke. Memulailah dari kalau punya tenaga dulu apa yang bisa dilakukan. Memang saya belum pernah ketemu sama ownernya. Kalau keluarganya pernah. Mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan. Yang kedua, Oke. Yang kedua apa menurut? manusia diciptakan untuk Ya, tadi merawat, memelihara. ya. Yang Saling ketiga, sayang menyayangi, cinta mencintai. Dengan alam semesta. cintamu jangan melebihi ubun-ubun kepalamu. Termasuk cinta kepada Loh, kalau cinta kepada Tuhanmu ya tetap ada di hati. Cinta itu adanya di hati. Yang nggak boleh itu. Kalau cinta, kalau hatinya sudah metu berarti tidak punya cinta, tidak mati. Jadi maksud Mbok yang nggak boleh melebihi ubun-ubunmu itu cinta ke siapa? Dibiarkan hatimu pergi dari Kalau bangsa, ragamu. Ya wis yo, tak Ya wis. Makasih ya Mbok. terima kasih Mbok. Matur sembah Allah. Sami. Kedatangannya minta maaf kalau tidak disambut dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya ini mewakili sesuatu yang baik untuk bagaimana tempat ini penuh dengan kebaikan, yaitu rahmat, di mana mata kalian bisa terpana untuk melihat keindahannya. Iya. Di mana kalau manusia itu bisa menggambarkan dan mewujudkan untuk sesuatu yang lebih indah. Jadi orang-orang senang berada di tempat yang indah. Kalau dirapikan insya Allah nanti pengunjungnya banyak lagi, Mbak ya. Ini yo, dipenuhi warna-warna lagi. Memang jangan melihat alam ini seram, tidak. Jangan, nggak serem sih kalau aku bilang. Yang seram itu pikiranmu. Mm-mm. Seram pikiranmu. Ya wes kalau gitu makasih ya Mbok. Yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah kita sudah selesai melakukan penelusuran di lokasi Telogo Mas Malang dan sudah mendapatkan informasi tentang sejarah dari tempat ini. Nah Pak Dwi, apa kesan-kesannya setelah ikut penelusuran Mata Langit? selama ini kan saya sering ini ya melihat konten-konten. Ternyata di luar itu banyak hal-hal yang secara logika itu masuk di saya, dan nasihat-nasihat dari dunia Makhluk. lain itu tadi ya bagus sih, sesuai dengan ini ya untuk Pembelajaran ya? pembelajaran kayak gitu. Tapi sebelumnya nyangka nggak kalau bakal seperti ini ceritanya gitu waktu Kalau bergabung di dengan Mata Langit? awal-awal saya sudah maksudnya oh ya seperti ini, tapi begitu setelah mulai perjalanan berikutnya itu ini sesuatu yang Berbeda. berbeda dan bisa aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Menurut Pak Dwi apa bedanya konten misteri Mata Langit dengan konten lain? Kalau konten lain yang saya perhatikan itu memang menonjolkan ini seolah-olah dibuat Serem, angker. dibuat serem dan di skenario sedemikian rupa. Ini tadi kayaknya mengalir aja kayaknya. Oh, jadi kalau horor ya horor, enggak ya enggak apa adanya ya. Iya, iya. Iya, iya. Baik, Panglima Langit bisa disampaikan kesimpulan dari hasil penelusuran hari ini. Dan sebenarnya keberadaan makhluk astral dimanapun dia berada di alam ini itu tergantung dalam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan gitu, dan tergantung dari sejauh mana keimanan kita yang kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita meyakini dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dimanapun kita berada, di tempat angker manapun, insya Allah kita akan baik-baik saja gitu. Tapi kalau segi keimanan yang kita tanamkan dalam hati sedikit atau tidak ada sama sekali, itu yang bisa membuat kita tuh diganggu, kita tuh bahkan bisa sampai kerasukan. Jadi jangan biarkan bangsa mereka menguasai diri kita, jangan biarkan bangsa mereka membisik-bisikkan sesuatu dalam hati kita, karena mereka sangat halus, mereka tidak terdeteksi oleh kita, dan mereka bisa menduduki dimanapun di anggota tubuh kita ini tanpa kita sadari. Nah, bisa saja kita tiba-tiba hilang ingatan, tiba-tiba bisa berbicara sendiri di luar apa yang kita mau bicarakan. Jadi perbanyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon perlindungan kepada Tuhan dengan doa-doa yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Insya Allah akan selamat ya. Ya. Ya.
Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Akhirnya saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.